database, dan manajemen informasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 2019310101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iftiyari Fatihah Safitri dengan NIM 2019310102. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robito El Islami dengan NIM 2019310107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Aulia Dewi dengan NIM 2019310113. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola data dalam sebuah lingkungan file tradisional. Sistem informasi yang efektif yaitu yang memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan kepada pengguna. Informasi yang akurat bebas dari kesalahan. Informasi tepat waktu bila tersedia bagi pengambil keputusan bila dibutuhkan. Informasi itu relevan bila berguna dan sesuai untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang memerlukannya. Persyaratan data konsep organisasi file. Sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dengan bit dan byte dan berlanjut ke field, record, file, dan database. Sebuah bit mewakili unit data terkecil yang bisa ditangani komputer. Kelompok bit disebut byte, mewakili satu karakter yang bisa berupa huruf, angka, atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekelompok kata, atau nomor lengkap seperti nama atau umur seorang disebut field. Sekelompok catatan tipe yang sama disebut file. Sekelompok file terkait membuat database. Setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan suatu entitas tertentu disebut atribut. Masalah dengan lingkungan file tradisional. Kebanyakan organisasi sistem cenderung tumbuh secara mandiri tanpa rencana perusahaan. Akuntansi, keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, dan penjualan serta pemasaran semuanya mengembangkan sistem dan file data mereka sendiri. Setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file sendiri dan program komputernya sendiri untuk beroperasi. Masalah yang timbul adalah redundansi data dan inkonsistensi, ketergantungan program data, tidak fleksibel, keamanan data yang buruk, dan ketidakmampuan untuk berbagi data antar aplikasi. Yang pertama adalah redundansi data dan inkonsistensi. Redundansi data adalah adanya duplikat data pada beberapa file data sehingga data yang sama tersimpan lebih banyak daripada tempat atau lokasi. Redundansi data terjadi ketika berbagai kelompok dalam sebuah organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama dan menyimpan secara independen satu sama lain. Redundansi data menghabiskan sumber daya penyimpanan dan juga menyebabkan inkonsistensi data, di mana atribut yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda. Kedua, ketergantungan program data. Ketergantungan program data mengacu pada kopling data yang tersimpan dalam file dan program spesifik yang diperlukan untuk memperbarui dan memelihara file-file tersebut sehingga perubahan dalam program memerlukan perubahan pada data. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat memberikan laporan terjadwal rutin setelah upaya programan ekstensif, namun tidak dapat menyampaikan laporan ad hoc atau menanggapi persyaratan informasi yang tidak diantisipasi secara tepat waktu. Yang keempat, miskin keamanan. Karena hanya ada sedikit kontrol atau pengelolaan data, akses dan penyebaran informasi mungkin tidak terkendali. Manajemen mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang mengakses atau bahkan membuat perubahan data organisasi.
Kelima, kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Karena potongan informasi dalam file yang berbeda dan bagian organisasi yang berbeda tidak dapat dikaitkan satu sama lain. Hampir tidak mungkin informasi dibagi atau diakses pada waktu yang tepat. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan database untuk manajemen data. Database adalah kumpulan data yang disusun untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan data yang banyak. Pada pendekatan database untuk manajemen data ini ada 3 pokok utama, yaitu 1. Sistem manajemen database, yang kedua kemampuan sistem manajemen database, dan yang ketiga perancangan database. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen database. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data tersimpan melalui program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data fisik. Pada sistem manajemen database ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama DBMS relasional, yaitu jenis DBMS yang paling populer saat ini untuk PC, komputer, dan mainframe yang lebih besar. Yang kedua, operasi DBMS relasional. Dalam database relasional ada 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan kumpulan data yang berguna, yaitu pilih, gabung, dan proyekkan. Operasi pilih membuat subset yang terdiri dari semua catatan dalam file yang memenuhi kriteria yang disebutkan. Operasi gabungan menggabungkan tabel relasional untuk memberi pengguna informasi lebih banyak daripada yang tersedia di tabel individual. Operasi proyek menciptakan subset yang terdiri dari kolom dalam sebuah tabel yang memungkinkan pengguna membuat tabel baru yang hanya berisi informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, DBMS berorientasi objek. DBMS ini menyimpan data dan prosedur yang bertindak berdasarkan data tersebut sebagai objek yang dapat diambil dan dibagi secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu database Dikult. Saat ini basis pelanggan utama untuk manajemen data berbasis Kult terdiri dari perusahaan rintisan yang berfokus pada web atau bisnis kecil hingga menengah yang mencari kapabilitas database dengan harga lebih rendah daripada DBMS relasional standar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan sistem manajemen database. DBMS menyangkut kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data dalam database. Yang paling penting adalah bahasa definisi datanya, kamus data, dan bahasa manipulasi data. DBMS memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur isi database. Kamus data adalah file otomatis atau manual yang menyimpan definisi elemen data dan karakteristik. Dan yang ketiga adalah perancangan database. Database membutuhkan baik desain konseptual maupun desain fisik. Desain database konseptual atau logis adalah model abstrak database dari perspektif bisnis, sedangkan desain fisik menunjukkan bagaimana database sebenarnya disusun pada perangkat penyimpanan akses langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan database untuk meningkatkan performa bisnis dan pembuatan keputusan. Bisnis menggunakan basis data mereka untuk melacak transaksi dasar seperti membayar pemasok, memproses pesanan, mencatat pelanggan, dan membayar karyawan. Tetapi mereka juga membutuhkan database untuk memberikan informasi yang akan membantu perusahaan menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan membantu manajer dan karyawan membuat keputusan lebih baik. Jika sebuah perusahaan ingin mengetahui produk mana yang paling populer atau siapa pelanggannya yang paling menguntungkan, jawabannya terletak pada data. Kemampuan ini meliputi data pergudangan, data mining, dan alat untuk mengakses database internal melalui web. Yang pertama yaitu gudang data. Sebuah gudang data adalah database yang menyimpan data terkini dan historis yang potensial bagi pengambil keputusan di seluruh perusahaan.
Data berasal dari banyak sistem transaksi operasional inti seperti sistem penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, dan mungkin mencakup data dari transaksi situs web. Gudang data mengkonsolidasikan dan membakukan informasi dari database operasional yang berbeda sehingga informasi tersebut dapat digunakan di seluruh perusahaan untuk analisis manajemen dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu alat untuk bisnis pintar, yaitu analisis data multidimensional dan data mining. Misalkan perusahaan Anda menjual 4 produk berbeda, mur, baut, mesin cuci, dan skrup di wilayah timur, barat, dan tengah. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan yang cukup mudah seperti berapa banyak mesin cuci yang terjual selama kuartal terakhir, Anda dapat dengan mudah menemukan jawabannya dengan menanyakan basis data penjualan Anda. Tapi bagaimana jika Anda ingin tahu berapa banyak mesin cuci yang dijual di masing-masing wilayah penjualan Anda dan bandingkan hasil aktual dengan penjualan yang diproyeksikan? Untuk mendapat jawabannya, Anda memerlukan online analisis proses atau OLAP. OLAP mendukung analisis data multidimensional, memungkinkan pengguna melihat data yang sama dengan berbagai cara menggunakan banyak dimensi. Setiap aspek produk informasi, harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda. Data mining lebih banyak digerakkan oleh sebuah penemuan. Data mining memberikan wawasan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh oleh OLAP dan menemukan pola dan hubungan tersembunyi di database besar dan menyimpulkan aturan dari mereka untuk memprediksi perilaku masa depan. Pola dan aturan digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan memperkirakan dampak keputusan tersebut. Jenis informasi yang dapat diperoleh dari data mining meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, kelompok, dan perakiraan. Alat penambangan teks sekarang tersedia untuk membantu bisnis menganalisis data ini. Alat ini mampu mengekstrak elemen kunci dari kumpulan data tidak terstruktur yang besar, menemukan pola dan hubungan, dan meringkas informasinya. Penemuan dan analisis pola dan informasi berguna dari World Wide Web disebut web mining. Dan yang terakhir yaitu database dan web. Rekan-rekan pasti pernah mencoba menggunakan web untuk memesan atau melihat katalog produk kan? Jika demikian, rekan-rekan mungkin menggunakan situs web yang terhubung ke database perusahaan internal. Banyak perusahaan sekarang menggunakan web untuk membuat beberapa informasi dalam database internal mereka yang tersedia bagi pelanggan dan mitra bisnis. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola sumber daya data. Menyiapkan database hanya permulaan untuk memastikan bahwa data untuk bisnis Anda tetap akurat, dapat diandalkan, dan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Bisnis Anda memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk pengelolaan data. Yang pertama, membangun kebijakan informasi. Setiap bisnis besar dan kecil membutuhkan sebuah kebijakan informasi. Kebijakan informasi menentukan peraturan organisasi untuk berbagi, menyebarkan, memperoleh, membuat standarisasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi informasi. Administrasi data bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur spesifik yang melaluinya data dapat dikelola sebagai sumber organisasi. Anda mungkin mendengar istilah tata kelola data yang digunakan untuk menggambarkan banyak aktivitas ini. Kedua, menjamin kualitas data. Analisis kualitas data seringkali diawali dengan audit kualitas data, yaitu survei terstruktur terhadap akurasi dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Pembersihan data juga dikenal sebagai scrubbing data, terdiri dari aktivitas untuk mendeteksi dan mengoreksi data dalam database yang salah, tidak lengkap, tidak diformat dengan benar, atau berlebihan. Pembersihan data tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga memperlakukan konsistensi antar kumpulan data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi terpisah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek Sistem Informasi Manajemen Hands-on.
Nah, proyek ini memberikan kita pengalaman langsung dalam menganalisis masalah kualitas data, menetapkan standar data di seluruh perusahaan, lalu membuat database untuk manajemen inventaris, dan menggunakan web untuk mencari database online untuk sumber daya bisnis di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah keputusan manajemen. Nah, dalam mengatasi masalah keputusan manajemen yang terkait dengan pembahasan materi ini, yaitu ada dua. Pertama, mencapai keunggulan operasional dengan membangun sebuah database relasional untuk manajemen inventaris. Nah, kalian perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu desain database, pembuatan query, dan pelaporan. Lalu untuk keterampilan bisnis yaitu manajemen inventaris. Nah, bisnis saat ini bergantung pada database untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang item dalam inventaris. Nah, item yang perlu di stok ulang dan biaya inventaris itu sendiri. Misalnya, sebuah toko menjual berbagai jenis sepeda seperti sepeda gunung, hibrida, rekreasi, dan sepeda anak-anak. Nah, saat ini toko tersebut membeli sepeda dari 3 pemasok, tetapi berencana menambah pemasok baru dalam waktu dekat. Bisnis yang berkembang pesat ini membutuhkan sistem database untuk mengelola informasi ini. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan software database untuk mendesain database guna mengelola inventaris untuk bisnis kecil. Nah, setelah Anda membuat database, nah kita harus melakukan aktivitas yaitu pertama, menyiapkan laporan yang mengidentifikasi 5 sepeda termahal. Laporan tersebut harus mencantumkan sepeda dalam urutan dari yang paling mahal ke paling murah. Jumlah yang tersedia untuk masing-masing juga, lalu persentase kenaikan harga untuk masing-masing sepeda. Selanjutnya, menyiapkan laporan yang mencantumkan setiap pemasok, produknya, jumlah yang ada, dan tingkat pemesanan ulang yang terkait. Nah, laporan harus diurutkan menurut abjad berdasarkan pemasok. Dalam setiap kategori pemasok, produk harus diurutkan menurut abjad. Selanjutnya, menyiapkan laporan yang mencantumkan hanya sepeda-sepeda yang persediaannya sedikit dan perlu diatur ulang. Nah, laporan tersebut harus memberikan informasi pemasok untuk item yang diidentifikasi. Selanjutnya, menulis uraian singkat tentang bagaimana database dapat ditingkatkan untuk lebih meningkatkan manajemen bisnis toko tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu meningkatkan pengambilan keputusan dengan pencarian online database untuk sumber daya bisnis luar negeri. Nah, ini menggunakan keterampilan perangkat lunak yaitu berupa database online. Untuk keterampilan bisnisnya, yaitu meneliti layanan untuk operasi luar negeri. Caranya, kita bisa ambil contoh melalui website pencari data, yaitu Google. Nah, dengan melakukan beberapa tahap. Pertama, membuat daftar perusahaan yang akan kita hubungi untuk wawancara dalam perjalanan kita, untuk menentukan apakah mereka dapat membantu kita dengan fungsi ini dan fungsi lain, yang menurut kita penting untuk membangun kantor kita. Jadi ceritanya kita membangun sebuah perusahaan yang berada di luar negeri. Lalu selanjutnya memberi nilai database yang kita gunakan untuk akurasi nama, kelengkapan, kemudahan pengguna, dan kegunaan umum. Lalu terakhir mendesain database. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.